Shalom Shalom. sister yang terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasanya masih belum kurang. betul, Masih lemas. kurang. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini baru sister-sister yang luar biasa. Ya. Coba bangkit berdiri. Coba Boleh. dilihat kiri kanannya. Kasih senyum yang paling Iya. cantik. Kasih tos, katakan kamu cantik deh hari Ayo ini. kita tos. Kamu cantik deh hari ini. Ya, kasih tos 10 Wow, orang, 15 orang di samping haleluya, Anda. luar biasa. Silakan duduk kembali sister-sister yang cantik. Kalau Ya. yang belum kenal boleh kenalan. Betul sekali. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kita Amin. bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ya. Ya, apa tema kita hari ini, sis? Tema kita hari ini Sister Sister in Faith, growing Growing in in love. Love. Artinya, kita harus bertumbuh Yes. dalam iman, di dalam dalam kasih. kasih. Ya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita akan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah siang hari ini, pimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah siapkan hati kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut ibadah kita. Pagi hari ini hanya di satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom sister-sister yang dikasihi Tuhan. Kurang keras, kurang semangat. Shalom. Sudah rindu memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Siapa yang rindu memuji dan menari untuk Tuhan boleh angkat tangan. Oke banyak, yuk sama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Amin. Pagi hari ini kita tidak hanya bernyanyi buat Tuhan, tapi kita mau menari buat Tuhan. Ada amin. Senggol dong kiri kanannya. Yuk nari buat Tuhan yuk. Hey, 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 ae, hey, ae, hey, ae. Asik. Yuk sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Tuhan Yesus setia, amin sister. Dan selalu bersamaku. Hey, ha,
Saya mau dengar sister aja nih yang nyanyi. 2, 3, Yesus telah sahabat, selalu hadir siap. Amin. Hatiku bergembira bersamamu. Kita goyang ke kanan, ke kiri, ke depan. 1, 2. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang menari. Sekali lagi ya. Lebih penuh sukacita lagi yuk. Yesus. Siap ke kanan. Asik. Sekali lagi sama-sama yuk. Sukacitaku dalam Yesus, Engkaulah sahabat, selalu hadir. Asik-asik, hey. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hey. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kami dalam Kristus, sukacitaku dalam. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Sukacitaku dalam Kristus. Sorak-sorai untuk Tuhan. Semua bersukacita pagi hari ini, amin. Katakan ke kanan kirimu, aku bersukacita hari ini, amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang kuat dan penuh dengan kemuliaan, Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
silahkan duduk. Sister-sister yang cantik-cantik. Oh, Ya. haleluya. Diberkati dengan pujian hari ini. Ada Sudah sukacita? joget-joget, sudah joget-joget. Iya. Ada Sudah sukacita? keluarin lemaknya. Bersukacita semuanya? Haleluya. Oke, Ya. hari ini ada sesuatu yang spesial. Oh, Kita gitu. enggak cuma ibadah aja, tapi Ya. ternyata di woman kita ada woman community namanya. Oh, woman community berarti komunitas. Betul. Sis, sekarang nih banyak loh komunitas-komunitas yang gak jelas gitu. Betul. Ya kan, komunitas-komunitas sosialita kah, komunitas-komunitas bergosip, apalagi yang sekarang lagi hype itu padel. Wah, bahaya itu sis, bahaya banget itu. Oke, ternyata in juga ya Cilili. Oke, ternyata di wanita ini ada woman community namanya. Ya, untuk lebih tahu jelasnya, Ya. kita undang beberapa perwakilan dari woman Iya. community untuk maju ke depan yuk. Woman community. Ya. Ini adalah beberapa woman community yang ada di MS. Oh, kasih Woman. applause dong, kasih applause dong. Iya. Ya. Nah, hari ini kenapa sih mereka maju ke depan? Kita mau dengar beberapa kesaksian Betul mereka mau sekali. terlibat, mau bertumbuh, Yes. mau meluangkan waktu untuk woman community. Yes. Kenapa sih? Boleh ditanya langsung Cilili biar jemaat tahu. Kita mulai saja, mungkin ada sedikit kesaksian-kesaksian apa sih yang didapat dari woman community itu? Hai Sista, saya Vita. Puji Tuhan, saya bisa bergabung dalam Women's Community. Ya, di sini saya dimuridkan dengan baik, dan di sini saya belajar menjadi wanita bijak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dimuridkan dan Puji menjadi Tuhan. wanita bijak. Luar Oke, biasa. next. Kita mau Hai, namaku Maria. Melalui Women Community ini aku belajar tentang melayani karena kasih. Terima kasih. Oke, melayani karena kasih. betul. Betul sekali. Kita dengar yang berikutnya. Oke. Shalom, saya Kristiani. Saya bersyukur melalui Women Community ini, saya rasakan kebersamaan, keakraban, dan sukacita dalam melayani. Oh wow, luar biasa tadi menjadi wanita Ya. bijak. Ada sukacita. Betul. Luar Nah biasa. sekarang ini satu lagi kita mau dengar. Ya. Shalom, Shalom. nama saya Titin. Saya mengalami kesembuhan, yaitu kaki saya disembuhkan ketika para wanita bersatu hati mendukung doa dalam saya untuk kesembuhan sakit saya. Yes, ada kesembuhan Kasih kemuliaan luar dong buat biasa. Tuhan dong. Mujizat terjadi di dalam woman community. Oke. Oke, next sis. Yang terakhir boleh dengar. Shalom, Oledi, saya Susan. Di Women Community saya menemukan komunitas yang sehat, positif, dan saling membangun. Oh wow, tadi ada lebih bijak. Ya, betul bertumbuh sekali. dengan kasih. Ya, Terus sukacita, sukacita. ada kesembuhan. Wow, ada kesembuhan. Luar biasa. Dan- Mungkin ada ibu-ibu atau ada sister-sister di tempat ini yang ingin bergabung di Women's Community. Bukan komunitasnya pedal, komunitas ibu sosialisa, bukan. Tetapi Women Community di MS Women di tempat ini. Mungkin Boleh, kalau sister-sister mau gimana? terlibat, kita berdoa bersama, kita bertumbuh Yes, bersama. betul sekali. Bisa menghubungi di WA Center yang ada Ya, di itu Gereja tertulis. Mar Sharon di depan. Boleh dicatat? Boleh dicatat, silakan nanti bisa mungkin setelah ini. Aduh, aku butuh teman yang bisa menguatkan aku. Betul Mungkin sekali, seperti itu. saling membangun, Nah, saling bisa menguatkan. chat, aku mau bergabung atau setelah ibadah bisa menghubungi Ibu Susan. Ya, si Susan. Oke. Oke. Sis, bukan hanya kesaksian saja yang Boleh. mereka tunjukkan, tetapi mereka juga ingin mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Amin. Kita Yes, sambut kasih untuk plus Woman Community. Women Community. Inilah
Women Community. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Puji Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, setiap kami gerejamu yang rindu Tuhan. Hidup kami Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Semua Tuhan yang ada dalam hidup kami percaya anugerah-Mu. Sebab itu kami tidak ingin berhenti Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Biar hidup kami jadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sister, sama-sama kita nyanyikan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa setiap hati, ku bawa hatiku, penyembahan-Mu, bawa di hadapan Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan penuh cinta kan Tuhan, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang manis. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah. Bukan karenaku, amin Tuhan. Namun karena mari bawa hati kita, jadikan sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku. Kami mau mengenal kehendak-Mu lebih jauh lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, biar itu jadi kesukaan kami Tuhan. Mengiring Engkau dan tetap setia Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam hidup kami Tuhan. Kami mau seturut kehendak-Mu Yesus. Di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu, mengiring Yesus, setia seperti Engkau setia. Hidup kami mengikut Yesus, pakai sesuai rencana-Mu, pakai sesuai kehendak-Mu, bawa hati. Katakan dengan lembut saudara, biar Yesus semakin bertambah dalam hidup kita. Ku bawa hatiku, amin. Ku semakin berkurang. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Kami
Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar buat setiap kami. Engkau Allah yang mati buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu untuk setiap kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kasih yang tulus dan sempurna mengasihi kami. Kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak terbatas. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku. Kesembuhanku. Katakan salib-Mu Tuhan, kemenangan kami. Salib-Mu kemenanganku. Kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu, tinggikan di atas tempat ini. Yes. Kau ditinggikan atas pujian kami Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang memilih kami. Kami boleh ada hari ini karena Tuhan memilih kami. Engkau pilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk bertumbuh bersama di dalam iman dan kasih kepada Kristus. Karena itu ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami punya tujuan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya segala persoalan masalah dapat kami atasi karena kami rindu menyenangkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, wanita itu ya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang kuat ya. Tetapi kita tidak bisa hidup sendiri atau bertumbuh sendiri. Ya makanya tadi itu sudah ya diiklankan lah bahwa di sini ada sebuah komunitas ya. Komunitas wanita, karena banyak orang di luar sana berpikir, oh yang lebih stres itu suami, oh yang lebih stres itu anak. Ya, tetapi survei membuktikan justru ya stres yang paling tinggi itu banyaknya di perempuan, di wanita. Kenapa? Karena kita ini harus ya melayani suami, padahal suami juga punya stresnya. Dan stres suami juga jadi stres kita kan ibu-ibu, bener nggak? Emang ada istri yang ngomong, ya lu stres ya udah lu stres sendiri aja ya, aku gak mau ikut-ikut sama stresmu. Kan enggak ya. Lalu stres anak juga jadi stresnya kita. Belum kita sendiri juga punya masalah sendiri dengan diri kita. Nah karena itu kita membutuhkan sebuah komunitas karena ya Tuhan tuh menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Dan kenapa orang bisa stres, bisa tertekan? Hal yang paling nomor satu penyebab stres itu karena kita ini yang pertama kurang bersyukur. Yang kedua kurang hormon bahagia. Iya saudara, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu punya hormon loh. Salah satu hormon yang luar biasa itu namanya hormon bahagia. Hormon bahagia itu bisa kita dapat lewat olahraga. Ya, waktu kita jalan berkeringat, kita lari itu tubuh memproduksi hormon bahagia itu. Ya, ada yang namanya hormon endorfin, hormon apa lagi itu. Pokoknya hormon-hormon bahagia saudara bisa belajar. Yang kedua, hormon bahagia bisa timbul dalam diri kita ketika kita ini bersosialisasi dengan orang lain. Ya, orang tuh kalau mengurung diri di kamar stres itu. Ya, cepat stres, cepat menderita, bahkan bisa gila. Jadi jangan suka mengurung diri, amin. Cari teman yang seiman, penting. Ya, jangan yang tidak seiman. Nanti kalau saudara mendengar nasihat orang fasik juga terkutuk hidupmu, Alkitab bilang. Terkutuklah orang yang mendengar dan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ibu-ibu kalau mau curhat jangan sembarang curhat. Ya, kalau curhat sama temenmu, itu ya suamiku itu pelit begini-begini. Ngapain juga lu bertahan dengan suami kayak begitu, mending tinggalin. Nah, waktu engkau mendengar nasihat orang fasik, Alkitab bilang terkutuk. Lo bener, baru dengar aja sudah terkutuk, apalagi melakukan. Jangan dengar nasihat teman-teman yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, nggak usah kasih makan. Kalau suamimu kayak begitu, ngapain lu kasih makan? Nggak usah. Ya, apalagi sekarang lagi tren, uang 10.000 di tangan istri yang tepat. Makin tambah stres lah hidupnya perempuan-perempuan ini. Ya, aduh, parkir aja 15.000 toh. Terus mau harap apa dari uang 10.000 dari istri yang tepat? Ya. Jadi kompleks sekali persoalan wanita itu. Makanya kita harus bertumbuh dalam komunitas, ya. Tapi komunitas yang seperti apa? Banyak orang bilang, saya itu di situ Bu, malah tukang gosip. Nah, ini juga jadi persoalan. Saya pikir komunitas gereja itu enak, ternyata saya di situ digosipin. Ya, saya gini. Jadi saudara, sebenarnya semua itu kembali kepada diri sendiri. Makanya tadi saya
Dalam doa saya itu langsung Tuhan taruh tuh, lagi saya berdoa tadi tuh. Enggak ada kepikiran dalam otak saya tuh. Kalau semua kita punya kerinduan yang sama untuk hidup menyenangkan Tuhan, maka enggak adalah masalah-masalah itu dalam komunitas. Ya, kenapa orang itu bisa jadi troublemaker dalam sebuah komunitas, atau dia jadi pembuat masalah, atau dia bermasalah, karena kembali kepada diri. Nanti kita akan belajar. Nah, Rasul Paulus, saudara, menulis surat kepada jemaat di Kolose. Mari kita buka Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini, ucapan syukur dan doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Kita baca ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, kata Rasul Paulus. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Sampai di situ. Rasul Paulus sangat bahagia mendengar kabar jemaat di Kolose yang dia rintis sekarang bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, mereka berkembang. Dan apa ciri dari sebuah jemaat yang bertumbuh dan berkembang? Bukan cuma dari segi kuantitasnya. Banyak orang Kristen sekarang, puluhan ribu. Tapi yang bertumbuh tidak bisa diukur dari jemaat yang banyak. Gereja nggak bisa diukur dari banyaknya jemaat. Tapi dari kualitas jemaat. Dan Rasul Paulus bahagia sekali ketika dia mendengar jemaat rintisannya di Kolose. Mereka bukan hanya bertumbuh, tetapi mereka juga mengalami satu kemajuan yang pesat dalam iman, ya. Dan Rasul Paulus itu menulis surat bagi mereka, dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali aku berdoa untuk kamu. Ya, karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus. Apa yang membuat orang itu, saudara, orang tahu bahwa kita ini bertumbuh. Ya, tentu orang akan mendengar, melihat perubahan hidup kita. Paulus mendengar ada yang cerita, aduh itu jemaat yang kamu rintis luar biasa. Mereka sama-sama bertumbuh dalam iman dan juga di dalam kasih, kata Rasul Paulus. Bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi kualitas iman, mereka bertumbuh dalam iman juga dalam kasih bersama-sama. Nah, kalau kita membahas arti kasih ini, kita bertumbuh dalam kasih ini kan besar, saudara, luas ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ya tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan pribadi. Kasih itu murah hati, ya kasih itu tidak membangkit-bangkitkan kesalahan orang lain. Kalau ini semua ada dalam diri kita, maka luar biasa enggak, saudara? Luar biasa. Tidak akan ada pertikaian dalam sebuah komunitas. Jadi kenapa dalam komunitas itu banyak pertikaian, banyak yang akhirnya kepahitan? Ya sebenarnya karena banyak orang yang gak mau bertumbuh di dalam iman. Orang-orang yang tidak mau bertumbuh dalam iman itu jadi troublemaker. Dimanapun dia berada, di situ ada kekacauan. Dan biarlah itu bukan kita, amin. Bilang itu bukan saya loh. Ya, jangan ngaku nanti saya baptis ulang. Saya rendam 30 menit, saudara. Ya, ada orang-orang itu dalam komunitas itu bikin masalah terus. Ya, karena dia belum selesai dengan dirinya.
Kita perlu selesai dengan diri kita, hai wanita-wanita Tuhan, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ada, kita akan ketemu orang-orang yang salah dia, tapi yang dituduh saya. Benar nggak saudara? Ada ya, kita ketemu orang-orang sakit jiwa begini toh. Banyak orang Kristen lagi. Itu kalau di Instagram, di Facebook tuh yang suka-suka nulis firman biasanya. Firmannya itu wow banget, tapi ternyata kelakuannya. Ya, kita sering ketemu orang begini. Karena dia belum selesai dengan dirinya. Ya, dia belum sembuh dari lukanya. Orang kalau nggak selesai dengan dirinya, dia bergaul dengan siapa aja. Ya, itu jadi masalah, saudara. Saya pernah ketemu orang, saudara. Ya, saya ini baru turun dari pesawat, saya buru-buru, ya, dan dia menyapa saya. Ya, saya tidak kenal dia, saudara. Saya ini kan, ya banyak saya orang nggak kenal, tapi orang tahu saya kan. Ya, jadi lagi buru-buru mau tanya yang jemput di mana, orang ini lewat. Ya, dia shalom Bu Debbie, saya shalom. Ya saya shalom aja gitu, oh iya ya shalom. Terus saya di mana ya tadi kan, iya shalom gitu ya. Itu bisa marah loh, ngomong ke sana sini. Itu Bu Debbie ternyata orangnya sombong ya, di mimbar sama di bawah mimbar beda. Tidak menghormati saya. Dalam hatiku, saya aja lupa itu yang mana ya. Dia maunya saya mungkin berlutut di bawah kakinya, saudara. Jadi orang itu seringkali memakai standarnya dia. Kalau kamu tidak melakukan seperti yang saya mau, maka saya akan ngamuk loh, saya marah loh. Berarti kamu tuh jangan pakai standarmu. Kita kan nggak pernah tahu, namanya orang lagi sibuk, ya, dan kadang kita juga enggak kenal, ya, jangan terlalu minta dihargai. Ya. Itu ada saudara, lalu dia sampaikan ke seorang ibu itu ngomong ke saya, ternyata situ beda ya, di atas mimbar sama di bawah mimbar. Saya bilang, ada apa ya? Itu ada orang ketemu kamu, ya pertama saya nggak kenal orang itu. Beda cerita kalau memang kita kenal, ada alasan kan. Maka saya akan tanya, aduh ya ampun gimana kabarmu? Iya sorry ya saya lagi cepat. Tapi kalau saya nggak kenal masa saya mau deket so akrab so deket gitu. Ya, dan kita juga kadang, ya itu orang kadang nggak tahu saudara. Tapi ayolah kita jangan jadi orang aneh, amin. Biasa aja. Lalu akhirnya kepahitan sama saya yang dia belum kenal. Ada loh orang bisa kepahitan sama kita padahal kita belum kenal dia. Ini kan sakit jiwa tingkat stadium akhir. Please deh, ya namanya orang itu. Kita ketemu orang, kita coba selesai dulu dengan diri kita sendiri saudara. Ya, jangan jadi aneh, ya itu kan harusnya dia begini. Ya, itu Bu Debbie kalau di Instagram nggak pernah jawab komen saya. Lah komen itu ribuan, ya masa ada saya jawab, ternyata sombong ya. Ya sudahlah karepmu lah mau menilai seperti apa. Cuma jangan akhirnya standar kita pakaikan sama orang lain, harusnya itu seperti ini loh. Kita nih harus sembuh. Kalau kita sudah sembuh dengan diri kita, maka tidak ada hal lain yang bisa lagi membuat kita tersinggung, membuat kita sakit hati, membuat kita ini kepahitan. Ada orang saudara, dia WA saya tiap hari nih. Bu apa kabar? Baru sekali ketemu, 2 kali ketemu, saya balas baik. Nanti siang dia curhat lagi tuh. Ya, lalu saya cuma balas seadanya, oh iya maaf saya lagi masak. Nanti dia curhat lagi, panjang sekali saudara. Ya, dalam hati saya ini orang nggak ada kerjaan ya. Saya masak, saya bersih-bersih rumah, saya ngapain, saya syuting, saya ini dia masih chattingan terus sepanjang hati chattingan panjang. Ya saya nggak ada waktu balas dong saudara. Tiba-tiba udah kirim chat gini, nggak nyangka ya. Ternyata kualitasnya cuma seperti itu, sombong. Saya kepahitan loh sama kamu, astagfirullah subhanallah. Segampang itu kau korslet, bermasalah kau. Ya tiba-tiba udah panjang lebar itu. Saya merasa hubungan kita ini seperti gunung es yang sudah membeku ribuan tahun. Aduh Masya Allah saudara saya orang yang paling cuek dengan yang begitu-begitu. Kadang orang bikin saya sakit hati aja saya udah lupa. Lah ini gak ada masalah.
Cuma persoalan saya nggak balas chattingannya dia, nggak penting itu, yang sehari 10 kali dia chatting, cerita tentang hidupnya, cerita tentang ini, dia pengen saya harus setiap saat cuma liatin dia punya chatting dan tiap hari harus saya balas tepat pada waktunya. Hello please, lu bukan suamiku, kamu bukan anakku, nggak masuk dalam prioritas hidupku, jangan kamu tuntut saya berlaku seperti yang kamu mau. Itu bisa saudara, lalu dia curhat tentang kepahitannya sama saya. Hati saya sama ibu itu sudah seperti gunung es. Ya, yang membatu karena ibu gak pernah balas chattingan saya. Saya bilang perasaan saya balas, tapi saya gak mau tanggapi orang-orang sakit jiwa, ada. Tidak sembuh dengan dirinya. Kita ini di depan kita banyak persoalan yang lebih besar. Kalau kita gak sembuh dengan diri kita, maka kita akan jadi wanita yang sakit jiwa. Kalau kau sakit jiwa, suamimu juga akan stres, anakmu juga bisa sakit jiwa. Please, mari kita sembuh dengan diri kita. Ya, kita harus bertumbuh bersama di dalam sebuah komunitas, dalam kasih, dalam iman. Tapi setiap orang punya tanggung jawab untuk bertumbuh dengan dirinya masing-masing. Bertumbuh dengan imanmu saudara. Minta sama Tuhan, aku mau Tuhan. Supaya hidupku ini enggak aneh, aku enggak jadi orang yang, kalau ada dia nih kok. Dia ini bawa orang-orang begini nih biasa bawa roh kuda merah. Kita Pak Yu bilang, ini roh pencabut damai sejahtera. Kalau ada dia tuh langsung enggak damai gitu suasananya. Ya, Alkitab bilang orang yang diurapi Tuhan, dia kalau datang tuh membawa sukacita saudara, amin. Coba bayangkan kalau kita di rumah jadi wanita yang membawa sukacita, anak-anak kita senang, suami kita senang, rumah tangga kan akan diberkati tuh. Suami saya itu loh tiap hari peluk saya ngomong, kamu tuh lucu loh sayang. Tiap hari dia terkekeh-kekeh dengan ulah saya. Ya, di kamar mandi, di kamar, di mana, selalu kamu tuh lucu loh sayang. Apa iya toh saya bilang begitu. Kita ayolah jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit please ya. Tapi kenapa orang bisa seperti itu? Yuk kita lihat bersama saudara. Jangan sampai akhirnya kita ini di dalam sebuah komunitas atau dalam keluarga, kita menjadi orang yang membawa roh kuda merah ini, pencabut damai sejahtera. Yakobus 4, yuk kita lihat bersama ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama, kita baca di sana. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Catat baik-baik, kenapa seseorang itu seringkali terjadi sengketa dan pertengkaran. Sengketa itu ada soal, ada masalah. Ya, dulu juga ada di gereja saya dulu saudara, waktu saya pelayaran di satu gereja di Solo, ada satu orang ibu gitu. Tiba-tiba saya datang gitu, dia nggak senyum, dia nggak sapa saya. Kadang saya tidak tahu salah saya itu apa. Tapi dia pengen saya mengerti yang ada di otaknya. Rempong gak saudara? Saya ini bukan pelatih tenaga dalam yang bisa memahami isi otakmu itu. Lah dia penerima tamu di gereja, semua orang disalamin, giliran saya shalom bu. Saya tidak tahu ada salah apa, saya tidak ngerti ada masalah apa. Tapi orang-orang begitu, pertama saya lihat hidupnya gak bahagia. Kedua nasibnya gak berubah, gitu terus nasibnya, Tuhan gak bisa berkati. Orang-orang aneh, orang-orang yang sakit jiwa itu Tuhan gak bisa berkati saudara. Karena kau belum selesai dengan dirimu. Tidak ada satu kerinduan untuk engkau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita, amin. Firman Tuhan sanggup mengubah karakter kita. Lah ayat ini berkata begini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah apa? Datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Pengen dihargai, pengen
dihormati, pengen disanjung, pengen dipuji. Kalau orang gak kasih itu, dia marah. Hawa nafsunya ini timbul. Ya kayak itu tadi yang saya bilang. Ya, di bandara ketemu ya saya sudah salaman tuh, oh iya ya shalom cukup tuh. Tapi kan dia maunya beda. Dia maunya saya berlutut di kakinya gitu. Atau bagaimana, kan saya juga nggak tahu saudara. Ini perhatikan loh, ini penting sekali. Dari mana? Datang dari dalam diri manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Mengingini sesuatu tetapi tidak memperoleh. Kita dengan suami kalau kita ini pengen sesuatu. Pengen dihargai sama suami. Ya, kadang-kadang kan ada istri gitu. Loh harusnya nggak kayak begini loh, harusnya begini. Ya, makanya saya sering bilang kita ribut sama suami. Kita nangis nih. Berharap suami datang dari belakang, peluk kita dan ngomong sayang, aku minta maaf, I love you, I need you, I want you, pret. Kau akan sakit hati sendiri kalau kau berharap begitu. Karena suami itu gak begitu pikirannya. Kita nangis berharap dipeluk dari belakang, dia minta maaf, kita dia gini. Sakit hati gak? Sakit hati tuh. Karena laki-laki dan perempuan tuh beda. Perempuan tuh pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Kalau udah malam, ya lu nangis aja, keles ini udah malam, waktunya tidur, besok aja kita selesaikan. Istri tidak, berharap dipeluk. Tapi kalau dipeluk pun itu masih 20 menit lagi. Enggak selesai-selesai, ya Pak ya. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan pakai standar dirimu untuk membangun sebuah komunitas. Temenmu nggak WA kamu, temenmu atau ada satu komunitas nih misalnya mereka pergi bareng-bareng, kita nggak diajak, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin karena kita punya kelebihan, ya toh, nggak usah sakit hati, biasa aja. Kalau ada temanmu juga bilang, itu kok kamu nggak diajak, nggak apa-apa, mungkin ya mereka lagi pengen sendiri kali nggak ada saya. Nggak usah terus, iya kenapa ya, nggak tahu, iya memang si ini, memang banyak nih perempuan-perempuan ini begini. Iya, saya pernah mengalami nih, saya ketemukan nih beberapa ibu-ibu nih dalam satu komunitas. Mereka ini saling kenal karena saya. Tiba-tiba mereka pergi itu sendiri makan-makan. Lalu ada yang tanya, loh ini kok Bu Debbie nggak diajak kenapa? Ah dia sibuk kok, ngapain diajak, nggak usah lah. Ada satu orang aneh di dalam grup. Ya, lalu saya di WA, Bu, ini kok ibu nggak diajak? Kita diajak sama ibu ini semua ngumpul tapi tanpa ibu. Nggak apa-apa, pergi aja happy-happy ya. Mungkin dia tahu juga saya sering kali sibuk nggak bisa, nggak apa-apa. Cuma nggak nyangka aja ya Bu, kok ibu nggak diajak? Kalau kau jiwamu sehat, langsung ngomong aja, oh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali juga saya nggak ikut, nggak apa-apa kok. Selesai toh. Enggak usah kau kembangkan sendiri. Iya ya kenapa kok ya nggak diajak. Akhirnya kita jadi bete. Dengar ya dengar. Kalaupun iblis akhirnya membisikkan di kepalamu. Itu orang kebangetan loh. Masa kamu tuh yang kenalin mereka. Kok mereka pergi tanpa kamu. Iblis go ya dalam nama Yesus. Aku ndak mau kau masukin racun-racun dalam otakku. Lebih baik aku memuji Tuhan. Ya lebih baik aku gini. Biasa aja, kalau kau selesai dengan dirimu, tidak ada satu persoalan pun yang akan membuat kau terluka, amin. Karena satu kerinduan saya pengen menyenangkan hati Tuhan. Bahkan orang yang sengaja berbuat jahat sama kau pun bisa kau ampuni karena kau sudah selesai dengan dirimu. Ada masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Ada orang tidak ada masalah cari-cari karena sakit jiwa. Dikatakan kamu itu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Kepengen dihargai suami, yo harusnya suami saya itu begini no, kok dia begitu, harusnya dia begini, harusnya begitu, harusnya begini, stres kita. Stres benar. Ya.
Mari kita belajar untuk menerima diri, menerima kenyataan, menerima hidup ini ya. Lalu karena tidak memperoleh bahaya loh saudara, ternyata hawa nafsu diri kalau kita tidak kendalikan. Rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, rasa ingin terima belas kasihan, rasa ingin orang berterima kasih, rasa ingin itu bahaya sekali. Lalu kalau kita tidak memperolehnya bisa dikatakan apa? Lalu kamu membunuh, bisa sampai ke pembunuhan loh. Kenapa ada teman yang rela bunuh sahabatnya? Dikasih racun, banyak kan sekarang. Persoalannya sepele, sakit hati. Kalau engkau tidak bisa menahan diri dari semua hawa nafsu dalam tubuhmu, maka dia yang akan menggiring engkau. Rugi, hidup ini singkat. Pilihlah untuk berbahagia. Ya makanya saya dengan suami sekarang kadang kita ini kok enggak pernah berantem sih, berantem yuk. Udah gak bisa berantem. Karena dua-dua sudah selesai dengan dirinya. Ada masalah pun kita yaudah jalani bersama. Ya gak ada masalah yang bisa bikin kita gak omongan, kita gak gini. Paling kita kalau dasar kamu, ya dasar juga selesai. Ya gak ada marah, gak ada kepahitan, udah gak bisa. Udah gak mempan. Kenapa? Karena punya komitmen untuk sungguh-sungguh firman hidup dalam hati dan jiwa kita. Kita belajar dari Daud. Daud itu kalau stres, tertekan, dia bilang, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Ya toh? Kalau saudara dengar orang ngomong, itu loh, ada temenmu loh yang ngomong tentang kamu. Ya, enggak usah bilang, yuk sambil ngopi yuk. Ada orang WA sama saya, Bu, saya dengar cerita tentang ibu loh. Saya bilang ceritanya bagus atau tidak? Enggak Bu, cerita tentang apa? Kayaknya kalau cuma cerita di telepon enggak seru. Karena panjang, sambil ngopi yuk. Saya sudah membayangkan ini setan ini. Bayangkan kalau saya kasih waktu, terus saya ketemu, terus saya dengerin. Saya bilang maaf ibu, saya ini banyak kerjaan, saya harus syuting, saya harus gini. Buat saya kasih waktu untuk mendengarkan gosipnya orang tentang saya, aduh bodoh banget. Maaf ya, lebih baik saya sediakan waktu saya untuk hal-hal yang positif. Ibu tahu saya, kalau ibu mau percaya dengan gosip itu silakan, kalau ibu nggak percaya juga silakan, nggak ada untungnya juga buat saya. Enggak usah terlalu terpengaruh dengan mulut orang. Karena jalan ke surga enggak lewat belakang rumahnya dia toh. Ya, enggak usah. Jaga hatimu, jangan terpancing. Hari-hari ini setan itu pengen bikin, ya kita ini begini-begini. Nanti ada yang bilang, tahu enggak mertuamu cerita tentang kamu, ya biarin aja enggak apa-apa, aku tetap berkati mertuaku. Selesai. Kalau hidup kita seperti itu, berkat Tuhan mengalir, amin. Karena firman Tuhan bilang apa yang menjadi penghalang berkat. Bukan doamu itu yang Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menjawab. Tapi dosamu itu loh menghalangi semua berkat Tuhan turun atas hidupmu. Jangan suka bergosip juga. Ya, doakan aja, terima orang yang lemah imannya untuk kita bisa bertumbuh bersama. Ya, saya dalam satu komunitas juga kadang ada yang lain, Bu itu ibu, iya Bu, terima yang lemah imannya tanpa mempercakapkan, doakan, amin. Begitu. Ya, ayo kita belajar semua bertumbuh dalam Tuhan. Ngeri kalau orang itu menginginkan sesuatu, tidak memperolehnya, lalu dia membunuh, iri hati. Biasanya memang ini orang-orang yang enggak selesai, yang jiwanya sakit itu mereka itu kena sakit, banyak penyakit hati. Iri hati, pahit hati, sakit hati. Akhirnya iri, udah iri tidak dapat mencapai tujuanmu lalu bertengkar lalu berkelahi. Tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya jangan saudara. Kalau kita mau bertumbuh bersama dalam iman, di dalam kasih, maka yang pertama harus kita taklukkan diri sendiri. Jangan menuntut orang menjadi seperti yang kita mau. Stop. Ya. Tapi mari kita tuntut diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau.
Kita punya komitmen bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau semua punya kepentingan menyenangkan hati Tuhan, pasti enak nggak? Enak. Yang sana nyakiti, ya enggak apa-apa Bu, sudahlah, ya biasa namanya juga kita manusia kan, yang penting kita menyenangkan hati Tuhan aja. Enak nggak hidup ini? Ya, dan saudara kalau hatimu tuh bersih, ya wajahmu berseri-seri. Alkitab Tuhan bilang sama Kain, mukamu tuh kusam. Kenapa? Kalau hatimu bersih, kau tidak ada niat jahat, maka mukamu berseri-seri. Enggak usah perawatan mahal-mahal. Ya, enggak usah tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Enggak usah. Kalau di sinimu itu bersih, mukamu berseri-seri. Amin. Ya. Karena kita ini dari dalam, Saudara. Sesuatu yang muncul dari dalam itu luar biasa. Kalau kita bahagia, anak-anak bahagia, suami bahagia, kan berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga kita. Ya, tapi kalau kita hatinya kotor, penuh kebusukan, ya orang tuh kadang-kadang nggak bisa dinilai dari omongannya. Banyak wanita-wanita itu yang hanya belajar public speaking. Kalau ngomong harus manis, padahal hati busuk. Jangan begitu. Jangan pencitraan. Kita hidup apa adanya karena niatku menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan itu melihat hati. Kalau semua kita punya niat untuk menyenangkan Tuhan, gak ada yang tersinggung, gak ada yang marah, gak ada yang aneh. Ya, jangan jadi orang aneh, amin. Ya, ada di sini istri yang gak omongan sama suami, marah gak bicara 3 hari 3 malam, kau aneh. Saya mau bilang ya, bertobat kau, bertobat. Percuma kau ke gereja, percuma kau berdoa. Kalau kau tidak bicara dengan suami atau dengan siapapun, ya, maka kau sedang menjadi orang yang aneh, sakit jiwa. Cepat-cepat berobat. Bukan ke psikiater, ke Tuhan. Doa, cek hatimu. Tuhan, saya mau hatiku ini bersih Tuhan. Ya, kalau hati kita bersih, orang mau lukai kita seperti apapun, ya kita bisa ngomong, kita bisa tetap berbuat baik sama orang jahat. Karena di sini kita bersih. Saya ada nolong orang, Saudara. Tiap dia ada masalah datang sama saya, ada utang mau bayar, minta tolong saya. Anaknya mau sekolah minta tolong saya tolongin terus. Setiap bulan saya kasih dia untuk bulanan. Saya dengar di mana-mana dia jelekin saya terus. Enggak 1-2 orang, ketemu orang siapa, Bu itu, aduh dia jelekin ibu. Dalam hati saya ngelus dada loh. Ini orang kalau ada utang datang ke saya, kalau ada masalah datang ke saya, tiap bulan saya kasih dia untuk kehidupannya. Tapi beberapa orang cerita, kalau ketemu dia selalu jelekin saya. Satu kali saya bilang, Tuhan saya stop deh, tidak akan berbuat baik sama orang ini. Saya tandai orang ini tidak layak untuk menerima kebaikan saya. Satu kali Tuhan tegur saya. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi karena hatimu baik. Sekalipun orang itu jahat, ya tetaplah berbuat baik. Itu kualitas imanmu. Saya jengkel waktu dengar itu, saya gak mau dengar dalam nama Yesus, saya tengking itu. Ya gak enak Saudara. Ya kalau orang bikin jahat gitu kan saya berhenti, gak akan kasih dia bulanan, saya mau lihat hidupmu, lihat aja nanti kau. Ya, nanti kalau kau sudah menderita hidupmu, makin menderitalah kau. Itu kan orang dunia. Tapi saya berdoa, saya menangis sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Iya, saya berbuat baik bukan karena orang itu baik. Saya berbuat baik karena saya ini mau benar di hadapan Tuhan. Akhirnya saya lakukan lagi setiap bulan, saya transfer, saya kasih sampai detik ini. Ya, kalau kita ini sudah beres dengan diri kita, enggak ada sesuatu di luar itu yang bisa mempengaruhi kita untuk melakukan firman Tuhan, amin. Ayo Saudara, supaya kita bertumbuh bersama di dalam iman, bertumbuh bersama di dalam kasih. Baru itu bisa. Pertama jangan jadi orang aneh, bilang kanan kirimu, jangan jadi aneh ya. Jangan sakit jiwa ya, bilang ya. Bertobat. Ya, kalau ada kita punya kemauan Saudara, datang sama Tuhan, berdoa. Ya. Bilang sama Tuhan semua keluhan kita, datang sama Tuhan sampaikan isi hati kita. Ya, Tuhan ajar aku Tuhan untuk merendahkan diri, untuk menerima segala sesuatu itu sebagai hal yang Tuhan izinkan. Maka saya percaya Saudara, kalau kita makanya ya
Firman Tuhan bilang musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Kita harus menaklukkan diri kita. Kalau kau pengen tidak disakiti, kau pengen gak sakit hati, maka kau harus menaklukkan dirimu sendiri. Bukan mertuamu yang kau taklukkan, bukan iparmu yang kau taklukkan, bukan temanmu yang kau taklukkan, tapi dirimu sendiri. Makanya ada orang datang, Bu saya tuh kepahitan sama mertua saya, lepaskan pengampunan. Sudah Bu, sudah berapa kali? Berkali-kali. Terus mertua saya gak berubah-berubah, berarti kau yang belum berubah bukan mertuamu. Loh kok bisa, kan saya sudah mengampuni tapi digituin terus. Kalau engkau sudah berubah, itu artinya apa? Walaupun mertuamu menyakiti kau, kau sudah tidak tersakiti, itu baru bilang kau berubah. Tapi masa terus-terusan? Loh Alkitab bilang kita harus mengampuni satu hari berapa? Hitung sendiri pakai kalkulator. Dalam sehari sudah segitu, belum kita mengampuni? Belum toh. Berarti memang stok untuk kita ini disakiti itu banyak banget toh. Saya bilang jangan kau bilang mertuamu tidak berubah-berubah, kau yang belum berubah. Ya dulu kau datang sama saya bilang kepahitan sama mertuamu, sampai sekarang kau datang lagi masih kepahitan sama mertuamu. Ya soalnya kan Bu, masa saya sudah mengampuni, saya sudah doakan, saya sudah berbuat baik, tapi dia masih jahat. Ya jangan kau tuntut mertuamu berubah, tapi tuntutlah dirimu untuk berubah. Walaupun kau disakiti, kau tidak tersakiti lagi, itu namanya kau sudah berubah, amin. Ayo kita berdoa saudara, supaya Tuhan mengubahkan hidup kita, supaya Tuhan mengubahkan hati kita, supaya kita ini semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita berubah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita bahagia, jadi orang bahagia kalau nggak ada tekanan dalam jiwa. Nah kebanyakan wanita memasukin sampah dalam hatinya. Tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk sampah. Ngapain kau masukin sampahnya iparmu, sampahnya mertuamu, sampahnya temenmu, sampah sahabatmu, sampahnya tetanggamu. Semua ditaruh di sini. Kalau orang banyak sampah di dalam hatinya, maka yang keluar dari mulutnya juga sampah. Yang keluar dari kelakuannya juga sampah. Ayo, satu kerinduan Tuhan, cuma satu, dia pengen melihat kita ini bertumbuh dalam firman. Berubah dalam firman. Supaya anak-anakmu happy, karena ibu kalau engkau punya banyak kepahitan, suamimu stres, anakmu stres. Makanya banyak ibu-ibu itu kalau ngomong sama anak adanya berantem. Karena kau bawa aura negatif. Tapi kalau engkau membawa sesuatu yang positif dari dirimu, ya pasti anak-anakmu itu mendengar. Ya dia ketemu, hai Bunda I love you. Saya kalau ketemu anak-anak saya begitu mereka. Ya. Halo, kalau lagi butuh duit, Bunda Hara. Artinya bunda dan bendahara. Ya, tapi ayo kita ciptakan kebahagiaan itu saudara. Kita hidup ini di dunia enggak lama. Alkitab bilang 70 tahun, kalau kuat 80, 90, nanti kebanggaannya sudah sakit penyakit kalau udah makin tua toh. Ya, janganlah terlalu tua-tua banget juga ya, bikin repot orang soalnya. Ya, banyak orang-orang tua itu bikin repot, ntar baru dikasih duit ngomong belum dikasih duit. Nah ini yang jadi masalah ini, masalah terus saudara ya, baru lo dikasih duit, katanya kapan kau kasih duit, kau enggak pernah lo kasih duit, aduh Tuhan Yesus ampuni. Ya, lah mana duitnya kalau ada mana? Padahal ini juga orang tua COD terus. Tua-tua pinter main sosmed. Saya sampai detik ini enggak bisa pesan COD. Enggak tahu saya. Tapi banyak oma-oma bisa loh. Cucu-cucu ini mengeluh sama saya. Aduh ibu tolong doakan mama saya ini ibu. Ya ampun Tuhan. Kok pencobaan saya di akhir hidup ini kok yo mama saya yo bu apa. Tiap hari COD 500.000. Ya terus nanti bilang dia belum dikasih duit. Padahal udah dikasih duit. Dikasih makan katanya saya belum makan ini. Aduh makanya berdoa saya bilang sama Tuhan. Tuhan janganlah tua-tua banget saya juga ya.
Kalau udah mulai pikun, jangan. Makanya mulai belajar olahraga dari sekarang. Ya, olahraga supaya hormon bahagia kita itu ada, nggak mudah lupa. Makan telur, protein itu juga penting. Ya, tiap pagi itu sarapan telur. Kurangi gula, jangan banyak-banyak makan gula. Oma-oma ini ya, udah tua jangan kebanyakan gula. Nanti itu yang bikin akhirnya jadi banyak penyakit. Ya, jadi ada loh orang tua, udah tua, bukan jadi berkat, malah membawa kutuk bagi keluarganya. Ya, saya melihat nih banyak, kasihan juga anak-anaknya kalau udah kayak begini saudara ya. Baru dikasih duit ngomong gak dikasih duit. Baru dikasih makan ngomong gak makan-makan. Udah gitu curhat lagi kalau orang datang, saya itu enggak pernah anak saya kasih saya duit. Padahal udah bermandi-mandikan uang ini. Tapi ya itulah ya, mari kita berdoa supaya hidup kita ini yang tidak lama ini. Alkitab bilang hidup manusia itu seperti uap. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Waktunya habis, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, padahal belum selesai, sudah habis nih waktunya, itu udah min 1 lagi ya. Sudah kelebihan 1 menit saya. Saudara ya, jadi kita nih berdoa supaya kita menjadi wanita-wanita yang hidupnya menjadi berkat. Kalau kita selesai dengan diri kita, Tuhan mau pakai kita lah. Untuk apa? Untuk menyembuhkan banyak wanita di luar sana yang masih sakit jiwa. Banyak di luar sana wanita sakit jiwa. Tapi kalau kita punya komitmen, saya mau sembuh, saya mau selesai dengan diri saya Tuhan. Supaya hidup saya bisa jadi berkat, amin. Kalau kita bisa selesai dengan diri kita, Tuhan pakai kita untuk bisa jadi berkat. Ada banyak jiwa, karena Alkitab berkata, tuaian banyak, penuai sedikit. Kita harus jadi penuai-penuai di akhir zaman. Bangkit berdiri bersama, kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami ini boleh sungguh-sungguh kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mau mematikan segala kehendak kami sendiri, kemauan kami sendiri. Amin. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biarlah kami semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku Tuhan. penyembahanku, Biarlah kami semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Katakan mengiring, kami bawa hati kami, penyembahan kami, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara, katakan mengiring. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Katakan kami lepas semua hak untuk bisa mengenal kehendak Tuhan di hidup kami. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan di hidup kami. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berenang mengikut Yesus. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
saja. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bilang, Tuhan, mengikut Engkau. Itu yang kami mau hari-hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami harus mematikan kehendak kami, keakuan kami, bahkan apa yang sering kali kami pikir itu menjadi hak di hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan. Sekalipun hari ini kami tersakiti, kami mau belajar mengabaikan semua rasa sakit itu untuk kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan jiwa kami, hati kami. Kami mau buang sampah-sampah itu dari hati kami. Segala kepahitan, kekecewaan atas suami, mertua, ipar, teman, sahabat, siapapun. Karena tubuh kami ini bagi Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Bukan tempat sampah di mana kita taruh segala peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu dalam hidup kita. Pilihan itu ada di tanganmu saudara. Untuk engkau bisa bertumbuh dalam iman dan kasih, maka kita harus punya komitmen yang besar untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Angkat tanganmu tinggi sekali lagi. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kulah semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi kita mau sama-sama tinggikan Tuhan di tempat ini. Angkat tanganmu sister-sister. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami tetap hidup mengiringmu seumur hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Silakan duduk. duduk sister-sister. Masih tetap semangat? Haleluya. Terima kasih sister-sister atas kedatangannya pada pagi siang hari ini. Meluangkan waktu bisa kita berkumpul di tempat ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman yang luar biasa. Terima kasih. Dan juga kami mungkin menyambut para sister-sister mungkin ada baru pertama kali datang. hadir Betul. di tempat ini. Ada Bisa kalau boleh angkat angkat tangannya yang baru pertama kali datang. Oh Wow, bisa luar bangkit biasa. berdiri. Para Boleh sister-sister bangkit yang ada di berdiri. dekatnya, Kalau enggak keberatan bangkit berdiri. ya bisa bangkit berdiri. welcome Kita kasih aplaus. Selamat datang, Welcome home. selamat bergabung di MS Woman di tempat ini. Ya. Ya, Mungkin
kan banyak yang baru datang, Betul. banyak yang bergabung di tempat Ya. ini mungkin nggak tahu seperti apa woman community-nya kapan, ibadahnya kapan. Nah, Tapi untuk sebelumnya kita kasih sambutan Oh, yang oke. paling hangat buat sister-sister yang baru pertama kali datang ya. Boleh. Siap ya? Mungkin bisa bangkit berdiri lagi sister-sister yang baru pertama kali datang. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Welcome home. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Yes. Lanjut kita sis. akan ada woman community. Nanti bisa dapat infonya di WA center yang tertera tadi dan bisa juga menghubungi Ibu Susan. Dan kita juga ada menara doa. Menara doa akan diadakan tanggal 10 Oktober. Jadi kalau Anda mungkin tadi Ibu Dewi Basir kan kita harus datang menyenangkan Tuhan, bertumbuh dengan komunitas yang tepat. Mungkin kita ada masalah, ayo bergabung di Menara Doa tanggal 10 Oktober hari jam 10 pagi di Multifunction 1. Ya, jangan lupa 10 Oktober jam 10 pagi. Ya, untuk next MSW, next Mawar Sharon Women ibadahnya diadakan hari Sabtu tanggal 8 November jam 10. Temanya Answer the Call akan dilayani oleh Bu Susantan di Convention Hall 2 di lantai 6. Jadi jangan lupa ya, di Sabtu 8 November jam 10 di Convention Hall 2 di lantai 6. Silakan untuk doa persembahan. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Terlebihnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat siang hari ini kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami terus dan terus mau menyenangkan hati-Mu, bahkan mengucap syukur dalam iman, pengharapan dan kasih. Biarlah Tuhan kami mau bertumbuh bersama-sama dengan para sister-sister di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini. Biar persembahan ini boleh menjadi berkat juga buat pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah memberikan persembahan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi
bagi Tuhan. Berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan thank you Jesus. Ayo kita semua katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Anda semua wanita-wanita di sini adalah wanita yang diberkati. Amin. Anda dipilih, dipanggil, ditebus, dipulihkan. Ya, saya cuma mengingatkan ayo kita bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lain. Tentunya kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kenapa? Karena dalam komunitas di sana ada clash. Dalam komunitas bisa terjadi salah paham. Ya, di komunitas bisa terjadi gesekan, saling mengampuni, saling memahami, saling mengerti. Di sanalah kita bertumbuh. Ya, kalau nggak ada soalnya kita kan nggak akan naik ujian. Ya, semuanya pernah sekolah? Ya, enggak ada yang orang lahir langsung kuliah. Enggak ada yang orang lahir langsung jadi profesor. Gak akan pernah ada. Semua orang pasti akan melewati masa TK, SD, SMP, dan terus. Kita akan terus semakin hari terus belajar dan terus belajar. Ayo, saya encourage kita semua wanita-wanita di tempat ini terus bertumbuhlah dalam komunitas Anda. Ya, saya percaya wanita-wanita di sini kita saling bergandeng tangan melalui hari-hari ke depan ini. Saya nggak ada yang jamin loh hari-hari akan makan baik ataupun terjadi sesuatu apapun. Tapi ayo kita bersama-sama kita pasti bisa. Amin ya. We are sister in faith. Katakan we are sister in faith. We are sister in faith. Yes, we are sister in faith. Ayo, ini cewek semua jangan sungkan peluk kiri kanannya ya. Peluk, we are sister in faith. Ayo, kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman ya. Sekalipun ada kesalahpahaman, cepat ngampuni, cepat selesaikan, jangan simpen yang pahit. Ayo, we are sister in faith. Terus lanjut lagi, kita apa? Grow in love ya. Supaya kita ingat, hari ini kita belajar apa? Ingat, kita belajar, kita mau jadi sister-sister yang terus beriman di dalam Tuhan bersama-sama. Sehati, sepakat berjalan. Dalam suka, dalam duka, dalam segala pergumulan kita berjalan bersama-sama. Amin. We are sister together dan grow in love. Amin. Ya, lihat kiri kanannya. Sabtu depan ya, bulan depan 8 November datang ya. Ya, supaya kita bisa sama-sama coba tuh oleh kiri kanannya. Ayo, 8 November. Diingat ya. 8 November datang lagi ya. Oke ya. Bila perlu ada yang belum saling kenal, minta nomornya, dikontak, di chatting ya. Tapi ingat ngontek chatting jangan tagih utang. Jangan minta duit, jangan peminjam uang. Ya, ucapkan kata berkat, berdoa. Amin. Yuk saya undang kita semua, kita doa bersama-sama ya. Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami semua adalah putri-putrimu Tuhan. Kami wanita-wanitamu yang kami perlu untuk diajar, kami perlu untuk belajar mengerti, untuk kami belajar mengampuni. Kami tidak mau jadi wanita yang sakit jiwa Tuhan. Kami mau menjadi wanita yang sehat secara mental. Kami mau tubuh, jiwa, roh kami ini utuh Tuhan. Gambar diri kami adalah wanita yang berharga. Gambar diri kami adalah wanita yang lengkap. Karena ada Kristus di dalam kita. Kami percaya Yesus Engkau telah menebus kami. Yesus Engkau telah memperbaharui kami. Sehingga kami gak akan jadi lagi wanita yang sensian. Kami gak jadi lagi wanita yang perlu penghargaan dari orang lain. Kami jadi wanita yang lengkap, sudah komplit. Christ is enough. Tuhan Yesus itu sudah memenuhi semua kebutuhanku. Aku percaya, aku menjadi wanita yang percaya diri, aku wanita yang berbangga karena aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Aku bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang memulihkan hidupku, yang merubah hidupku menjadi penuh dengan kemuliaan. Engkau yang merubah hidup kami menjadi wanita-wanita yang manis, wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang punya karakter seperti Kristus. Wanita-wanita yang taat akan firman, wanita-wanita yang terus beriman, wanita-wanita yang kesukaannya adalah berdoa. Wanita yang kesukaannya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau menjangkau, engkau punya teman, semuanya dijangkau dengan penuh kasih. Perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang baik, yang selalu keluar dari perbendaharaan kata-kata kami Tuhan.
Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap wanita-wanita dari tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkatilah mereka Tuhan. Tolonglah mereka ketika mereka berseru berdoa dalam kesulitan Tuhan. Dengarkan doa mereka. Tapi hamba-Mu juga berdoa ajar dan didik mereka untuk menjadi wanita-wanita yang terus bertumbuh di dalam iman. Dan juga terus growing di dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan satu dengan yang lain kami semuanya belum sempurna. Satu dengan yang lain mungkin kami bisa punya kelemahan tapi kami percaya dalam komunitas di tempat itulah kami bertumbuh. Kami belajar saling mengasihi, kami belajar saling mengampuni, kami belajar peduli satu dengan yang lain. Kami saling encourage, saling support dan kita menjadi sister in faith and growing in love. Terima kasih Bapak, mau berdoa Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di sorga yang menyertai, menuntun, membimbing, membawa engkau kepada jalan kebenaran. Menjadi wanita-wanita yang menggenapi rencana Allah. Menjadi wanita-wanita yang tidak akan takut akan hari esok. Karena engkau adalah wanita-wanita yang beriman di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan ada mujizat pemeliharaan Allah yang sempurna bagi setiap para wanita-wanita dari tempat ini. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun, membimbing, dan mendidik engkau di dalam jalan kebenaran. Setiap yang percaya sama-sama katakan